سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna uluman nafi'ah. Rabbana zidna uluman nafi'ah. Rabbana zidna uluman nafi'ah. Amma ba'd. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimakumullah, beserta kajian Pondok Pesantren Nurul Sirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya yang bergabung dalam Zoom ini termasuk Atba'ur Rasul, yakni
pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sanggup memahami dengan sebaik-baiknya, menghayati dan mengamalkan semua ajaran agama Islam, mengajarkan dan memperjuangkannya semata-mata sebagai upaya kita untuk meraih mardhatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai ya kajian kita pada malam hari ini. Topik kajian malam ini masih melanjutkan kajian ya sepekan yang lalu ya, yang berjudul Panduan dan Etika Mencari Ilmu di dalam Islam atau menurut agama Islam. Kembali sudah kita sampaikan ya, ada berapa? Ada yang ingat? Ya. Ada 6 ya kurang lebih ya. Ada ikhlas, ada al-jiddu wa ijtihad, ada tarkul ma'asi, at-taqarrub ila Allah, ada ikramul ilmi, ada ikramul ustad, ikramul mu'allim, ikramu ahli. Yang terakhir kemarin adalah ikramul ustad, ikramul mu'allim, ikramu ahli, yakni ikramu ahli ilm. Maksudnya ya termasuk etika atau adab ya sopan santun kita selaku thalibul ilmi, selaku ya penuntut ilmu, apakah santri, apakah mahasiswa ya kan, apakah orang tua sama saja ya, siswa-siswi sama saja, adalah kita wajib memuliakan guru kita, memuliakan orang yang mengajar kita, memuliakan kiai kita, memuliakan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu sekalipun bukan guru langsung kita. Ya, itu namanya apa? Ikramul ustad, ikramul mu'allim, ikramu ahlil ilmi. Ya. Ini wajib kita lakukan kalau kita kepingin berhasil dengan baik. Ya, kalau kita kepingin dapat ilmu yang bermanfaat, kalau kita kepingin dapat apa? Ilmu yang barokah. Ya, maka ini harus kita jadikan landasan kita, pedoman kita dalam menuntut ilmu. Gurunya tidak minta dimuliakan, dihormati, disanjung. Kiainya tidak minta untuk dimuliakan, dihormati, disanjung, ya. Tetapi Allah yang memerintahkan, Rasul yang memerintahkan, ya, kepada kita agar kita memuliakan, menghormati, mengagungkan orang-orang yang berilmu, terutama para guru kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, ana abdu man allamani walau harfan wahidan, in sya'a ba'a wa in sya'a istarab. Ana abdu man allamani walau harfan wahidan, in sya'a ba'a wa in sya'a istarab. Saya ini siapa yang bilang? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu yang dikenal sebagai Babul Ilmi. Rasul itu Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Ali Babul Ilmi, artinya pintunya ilmu. Ya, maksudnya ilmunya juga banyak. Ya, juga banyak. Nah, Ali yang ilmunya banyak itu, yang orangnya zuhud, ya, taqi, soleh, waro, ya, itu menyatakan, ana abdu man allamani walau harfan wahidah. Saya ini adalah hamba saya dari siapa saja yang pernah mengajar aku satu huruf, sekalipun satu huruf. Luar biasa. Jadi saya, kata Ali, adalah hamba saya dari siapa saja yang pernah mengajar anakku, sekalipun hanya satu huruf. Ba misalnya, alif misalnya, sin, satu huruf. Ya, insya'aba, kalau dia mau, aku mau dijual. Dijual mau. Wa insya istarak, kalau mau guru saya istarak, mau diberikan silakan. Artinya sudah diserahkan sepenuhnya jiwa raganya kepada gurunya. Ya, mau dibikin apa misalnya, ya kan, dijual sebagai hamba saya mau, ya kan, dimerdekakan mau, ya.
Suruh ngapain mau, yang penting dapat ilmu dari gurunya. Masya Allah, luar biasa ya. Suruh nyuci pakaiannya mau, setrika mau, sandalnya mau, ya. Suruh bersih-bersih mau, ya kan? Ya. Suruh mijitin mau. Nah, dulu begitu. Santri itu berebut mijitin gurunya, ya kan? Kiainya. Sekarang nggak ada begitu, ya kan? Ini saking taklimnya sama gurunya. Ya, saking hormatnya sama gurunya. Tentu barokahnya luar biasa. Jadi santri atau pelajar atau siapa saja yang menuntut ilmu, ya, yang menghormati gurunya, ya, takzim sama gurunya, memuliakan sama gurunya, itu luar biasa. Apa? Fadilahnya, keutamaannya, ya, karomahnya, keberkatannya, kemaslahatannya. Pasti akan dapat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, karena gurunya meridhoi. Kita ngaji itu, ya, cari itu mesti mencari apa ridhonya guru, ya kan, ya, jangan gurunya malah dimarahi. Atau mungkin sekarang ya gurunya akhirnya dipanggil apa oleh polisi, kan dilaporin bapaknya, naudzubillah, kan, ya, guru nggak ada begitu. Dulu tidak ada cerita seperti itu, sekarang aja tidak ada cerita kebalik-balik dunia, ya kan. Nah, tentu bisa kuat sama gurunya, naudzubillah, kan. Gurunya sudah berjasa mengajarkan ilmu banyak banget, ya kan. Ngajar kebaikan tidak dihormati, malah disakiti, naudzubillah. Naudzubillah, itu dosanya gede. Jangan sampai terjadi. Kalau ada murid kayak begitu, naudzubillah, pasti naudzubillah, kan. Pasti nggak akan berhasil, bisa kualat sama gurunya, ya kan. Ya. Jadi mesti kita contoh ahli ini yang sudah hebat ilmunya, dia sahabat yang agung, yang mulia, dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Tapi bagaimana? Hormatnya sama guru luar biasa. Dalam syair Arab disebutkan, Qom lil mu'allimi wafi tabjila kadal mu'allimu ayyakuna rasulah. Qom lil mu'allimi wafi tabjila kadal mu'allimu ayyakuna rasulah. Ini syair menegaskan betapa mulianya guru yang harus kita muliakan. Qom lil mu'allimi. Adalah kamu, ya, mahasiswa, murid, santri, siapa saja ngajar ilmu, ya, jamaah, umat, qom bil ali. Adalah kamu berdiri hormat kepada gurumu. Wafi tabjila, sempurnakanlah penghormatanmu kepada guru itu. Jadi kita diperintahkan hormat kepada guru dan sempurnakan hormat kepada guru. Muliakan sesempurna mungkin. Nah, kita bikin gembira, kita senangkan guru kita itu. Kenapa? Karena mu'allimu ayyakuna rasulah. Kadal mu'allimu ayyakuna rasulah. Guru itu, ya, nyaris seperti Rasulullah, seperti Rasul. Jadi guru, ya, kiai, ulama itu, ya, tinggal sejengkal sama dengan Rasulullah. Bedanya apa? Rasul dapat wahyu, guru, ulama, kiai tidak dapat wahyu. Tapi dari sisi ilmu perjuangannya mirip-mirip, ya. Karena Nabi menyebarkan ilmu, berdakwah, ya kan, mengajak orang kebaikan. Guru gitu juga, menyebarkan ilmu, mengajak orang berbuat baik, ngasih contoh yang baik. Cuma guru, kiai, ajengan, ulama itu tidak dapat wahyu. Bedanya cuma nggak dapat wahyu. Sisi lain mirip, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris apanya? Pewaris ilmunya dan perjuangannya. Makanya bisa kualat kalau berani sama ulama. Nah, kemarin ada kisah kan, mungkin sudah viral dan baca. Tidak lihat kamu kan? Ya, ada ulama dibentak-bentak. Dibentak-bentak, ya kan? Nah, kualat langsung yang bentak-bentak. Ya. Ketabrak apa? Truk langsung. Apa dead, ya kan? Alhamdulillah. Makanya jangan berani sama guru, jangan berani sama ulama, jangan berani sama kiai, bisa bahaya, na'udzubillah, ya, bisa, na'udzubillah. Banyak kisah, ya, banyak kisah orang-orang yang begitu memuliakan gurunya itu akan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Kebalikannya, orang-orang yang berani sama gurunya, na'udzubillah, na'udzubillah, itu menjadi orang yang celaka dunia, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai terjadi di kalangan kita. Itu namanya ikramul ustad, ikramul alim, ikramu alil ilmi.
kiai, ulama, walaupun bukan guru langsung ya, walaupun bukan guru kita langsung, perlu kita hormati. Kita mengatakan jangan guru kita saja, jangan hanya kepada guru kita saja ya. Siapa saja yang berilmu, sekalipun tidak langsung jadi guru kita, itu wajib kita akan kita hormati. Karena tadi ya, kum bil mu'allimi wa fit tabjila kadal mu'allimu ayyakuna rasulah. Ya, luar biasa. Derajat ini sangat tinggi yang tidak mungkin dimiliki oleh selain guru. Makanya berbanggalah, bersyukurlah, beruntunglah siapa yang jadi guru. Sekalipun mungkin honornya kecil, nggak apa-apa, insya Allah berkah, ya kan? Ya, karena Allah yang angkat derajatnya, insya Allah. Dan guru yang khalis istiqomah, insya Allah nggak bakalan tidak bisa makan. Ya, nggak ada itu cerita begitu. Ya, ya, insya Allah kalau istiqomah, ya, Allah akan menjamin kehidupannya masa depan. Nah, itu guru. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah ihtimamul walidain, isyrakul walidain, du'aul walidain. Apa itu? Orang tuanya ya, yang mestinya menjadi kewajibannya mendidik anak ya, jangan langsung lepas tangan setelah putranya dikirim ke pondok pesantren, ke lembaga. Kenapa? Karena kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban kedua orang tuanya, ya, yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Kalau nggak mampu atau nggak sempat karena sibuk cari duit, ya, serahkan ke kiai, ke guru, ke ulama, ke pesantren, tapi tetap tidak boleh lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena kewajiban utama pertama ada orang tuanya yang harus mendidik putra putrinya. Ini sering terjadi kesalahan, ya kan? Setelah dikirim ke pesantren, ke madrasah, ke sekolah, langsung lepas tanggung jawab. Na'udzubillah. Itu tidak benar. Ini termasuk penyebab ya tidak berhasilnya anak. Kalau orang tuanya tidak peduli, tidak memerhatikan, tidak mendoakan, tidak ikut terlibat langsung. Ya. Jadi orang tuanya, bapak ibunya harus terlibat langsung, memperhatikan, ikut mengontrol, mengawasi, bahkan mendoakan setiap waktu, minimal pada sholat maktubah, didoakan anaknya. Nah, ini kewajiban siapa? Ayah dan ibu di rumah, ya kan? Ya, jadi belum lepas tanggung jawabnya dan kewajibannya. Dan ini termasuk syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin anaknya berhasil, mondoknya, nyantrinya, sekolahnya. Jadi kalau ada anak nyantri, anak sekolah nggak berhasil, jangan orang tuanya langsung nyalai lembaganya, pesantrennya, gurunya, ya. Mesti introspeksi itu. Ya, kenapa ini nggak berhasil? Oh, ternyata waktu di rumah tidak dibina, nggak dibimbing. Mestinya orang tua harus ngasih contoh yang baik, ya. Kalau pulang biasanya begitu. Di pesantren dibina luar biasa, diajar jamaah, sholat ba'diyah, qobliyah, duha, hajat, tahajud, ya kan? Ngaji udah banyak. Pulang, nah, ini kewajiban bapak ibu, mesti jamaah rutin, diajar tahajud, sholat qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Ini kewajiban bapak ibu. Kalau tidak, bila terjadi apa-apa, bapak ibu jangan menyalahkan lembaganya atau gurunya, ya kan? Itu kesalahan ada diri kita masing-masing karena kita tidak tidak memperdulikan, tidak ihtimam, ya, tidak peduli, ya, tidak concern, ya, terhadap putra putri kita tentang pendidikannya. Langsung lepas tangan. Nah, ini jangan sampai terjadi karena termasuk prasyarat yang harus dipenuhi. Ini etika yang harus dipenuhi, ya kan? Adab yang harus dipenuhi oleh orang tuanya ketika anak sudah masuk ke lembaga pendidikan, harus seperti itu. Kadang-kadang kan, na'udzubillah, kan, mohon maaf, ini dicuekin aja gurunya. Kadang gurunya nggak kenal, ya kan? Ya, bapaknya nggak kenal sama gurunya, ya kan? Ya, padahal berjasa gurunya itu mendidik anak-anaknya, kan? Berjasa mendidik putra-putrinya, tapi nggak kenal sama bapak ibu. Na'udzubillah. Jangan sampai terjadi semacam ini. Ya, itu namanya apa? Ihtimamul walidain, musa'adatul walidain,
Du'aul walidin, harus kenceng doanya Bapak Ibu. Malah kalau bisa Bapak Ibu harus riyadhah. Bahasa Jawanya riyalat, kan tirakatnya. Sering puasa sunat, sering tahajud, ya kan? Sering bersedekah, ya. Sambil doa sama Allah semoga menjadi wasilah anaknya berhasil studi-nya, terbuka hatinya, bagus akhlaknya, ya, gampang ngajinya, gampang menghafal, begitu Bu, ya. Nah, kalau ini dilakukan, insya Allah berhasil studi putra putri kita. Baik, itu yang ketujuh ya. Berikutnya adalah al-bulughah. Apa itu? Ini kan ta'limul mutalim mengatakan, ya kan? Ya. Bagaimana? Ya, bagaimana? Syairnya? Ala lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bibayani dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin watulis zamani. Nah, kita ambil satu-satu. Bulghah dulu. Wa bulghatin, dan santri siapa saja yang ingin mencari ilmu agama atau ilmu apa saja yang bermanfaat. Wa bulghatin, mesti punya sangu, punya dana, punya biaya, punya modal, punya bekal. Apalagi sekarang. Sekarang sekolah itu mahal, ya, bukunya mahal, ya, harus punya laptop, minimal punya HP untuk apa? Sarana belajar, ya kan? Diisi pulsa, ya kan? Punya internet, ya, karena jarak jauh. Wah, sekarang cari itu mahal, ya. Kalau dulu gampang datang aja ngaji langsung, kan? Nah, sekarang sarana banyak, harus punya bulghah. Apa itu bulghah itu? Bahwa itu nafkah, bekal, sangu, modal, ya kan? Sarana yang kita perlukan, yang macam-macam itu. Ada buku, ada alat tulis. Buku tidak cukup satu. Ada kitab nggak cukup satu, harus banyak, ya kan? Punya tadi laptop, ya kan? Punya apa? HP, kan? Punya duit untuk ngisi pulsanya, ya kan? Punya duit untuk apa? Langganan internet, ya kan? Ya, kalau jarak jauh mesti pakai kendaraan, itu duit juga. Sekolahnya masih bayar. Sekarang nggak ada sekolah gratis, nggak ada pesantren gratis. Mohon maaf, karena gurunya kan harus dikasih honor, ya kan? Gurunya banyak yang membimbing, yang minat. Itu kasihan kalau tidak kasih honor. Kasih honor, itu pun nggak banyak, ya kan? Dari mana honor itu? Nah, itu ditarik dari peserta didik, dari mahasiswa, dari siswi, dari siswa, dari santri, dari murid, dari jamaah. Nah, itu untuk keperluan siapa? Peserta kajian itu sendiri, peserta pengajian itu sendiri, ya kan? Peserta program itu sendiri, bukan dimakan gurunya, bukan dimakan pengolahnya, tapi kembali kepada diri kita sendiri, karena banyak sarananya di sekolah, kan? Masih bangku ada, kursi ada, alat tulis ada, papan tulis ada, komputer harus banyak, banyak macam-macam. Kebersihan dijaga, listrik juga non-stop, ada AC, macam-macam. Gurunya mesti kasih makan kalau siang, ya kan? Pagi mesti kasih sarapan, ya kan? Kasih minum, luar biasa. Jadi biaya studi itu di mana saja sekarang, masya Allah, sangat banyak. Tapi ada pandemi ini kan, ini ditambah. Mesti ada protokol kesehatan, ada wastafel untuk cuci tangan, untuk wudhu, ya kan? Untuk apa lagi? Ya, macam-macam, ya kan? Ya, sarana kita perlukan untuk menjaga kesehatan itu bukan. Itu banyak, ya kan? Nah, ini semua perlu dana. Dari mana dana? Tentu harus diambil dari mereka yang ikut terlibat dalam pendidikan itu, ya kan? Ya, santrinya, ya muridnya, ya mahasiswanya, ya jamaahnya, ya orang tuanya. Kalau masih jadi santri, murid kan belum dapat apa itu? Belum bisa cari duit, kan?
Artinya anak kita yang masih sekolah ya, nyantri kan itu paling-paling tingkatnya apa? SD, SMP, SMA. Ya iya, standarnya aliyah itu belum bisa cari duit. Berarti siapa yang menjawab? Bapak ibunya lagi ya kan. Nah, jadi dananya tadi ada menjadi kewajiban bapak ibu. Nah, makanya jangan sayang karena kewajiban kita. Salah dan keliru serta dosa kalau ada orang tua tidak mau bayar sekolahnya, bayar gurunya, ya, bayar SPP itu salah dan dosa. Kenapa? Kewajiban itu ya terletak pada bapak ibunya karena anaknya belum bisa cari duit. Nah, ini harus dipahami oleh kita semuanya. Ini termasuk prasyarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin anak kita berhasil. Tidak mungkin, ya, anak kita sekolah, ya, tapi nggak ada SPP, kan? Nggak bayar apa-apa, gratis, ya. Itu nggak mungkin sekarang, ya. Kalau dulu mungkin ada, sekarang ada tapi sangat jarang. Itu pun tidak memadai, kan? Ya, karena keperluan ya lembaga pendidikan sekarang itu sangat tinggi, tidak kayak dulu. Dulu nggak ada listrik, nggak ada komputer, ya kan? Ya nggak ada apa, pokoknya nggak ada air minum, ya macam-macam nggak ada. Sekarang ada semuanya. Nah itu dari mana dana? Tentu diambil dari semua yang terlibat dalam pendidikan itu. Ya muridnya, ya gurunya, orang tuanya, segala macam. Nah, ini harus kita pahami. Wabul hotin. Itu namanya bulho, ya. Itu bulho. Berikutnya adalah tadi disinggung oleh ta'limul muta'allim, ya kan? Watuliz zaman. Ngaji itu, mencari ilmu itu harus lama masanya. TK saja berapa tahun coba, kan? SD berapa tahun, SMP berapa tahun, SMA berapa tahun, Ibtidaiyah berapa tahun, MTS berapa tahun, MA berapa tahun, S1 berapa tahun, S2 berapa tahun, S3 berapa tahun. Nah, cukup banyak. Katakan misalnya TK 2 tahun, sama Ibtidaiyah 6, udah 8 tahun, kan? MTS 3 sudah berapa? 11 tahun. Ayah 3 sudah 14 tahun, ya kan? S1 minimal paling cepat 4 tahun, bisa 5 bisa 6, sudah berapa tahun? S2 minimal 2, bisa lama. S3 minimal 2 tahun, bisa panjang. Ya. Di luar itu masih ada lagi, ya. Selesai S3 belum selesai ilmu itu masih banyak yang mengkaji, ya kan? Dengan demikian mengaji itu harus tulus zaman, ya. Jangan cepat-cepat kawin, jangan cepat-cepat menikah. Baru MTS menikah, wah nggak dapat ilmu. Baru ayah menikah, nggak dapat ilmu, ya kan? S1 menikah, ya belum dapat apa-apa. Jadi minimal S3 baru menikah, insya Allah ilmunya mantap. Suaminya S3, S3, anaknya insya Allah S3 semua nanti, ya kan? Kalau bapaknya MTS, ibu MTS, anaknya, naudzubillah ya, MTS juga, paling banter ya, mungkin Ibtidaiyah. Jadi harus lama. Kalau dulu ulama kita, guru kita, ajikan kita, kita ngajinya lama. Nyantri tidak cukup satu pesantren. Ya, nyantri di berbagai pesantren dan lama itu, ya kan, lama. Ada yang minimal 7 tahun, ada 8 tahun, satu pesantren, ada 10 tahun, ada belasan tahun, ada puluhan tahun. Ada yang sudah jadi kiai masih ngaji sampai sekarang. Nah, makanya pantas ke ilmunya mantap. Nah, kita ini gimana? Kita ini ngajinya sebentar, ya kan, ngajinya sebentar. Kemudian bagaimana? Ya tadi cepat kawin, naudzubillah kan. Makanya ilmu ini hilang semuanya karena tidak kita pelajari. Padahal ya Islam itu bisa jaya karena ilmu. Islam bisa maju karena ilmu. Muslim bisa maju karena ilmu. Muslimah bisa maju karena ilmu. Kalau ilmunya tidak dipelajari, lama hilang, Islam jadi tenggelam. Ketinggalan zaman, kalah dengan yang lain. Umat Islam juga ketinggalan, kalah dengan lain. Jadi ilmu harus dipacu betul, ya. Ilmu agama dikejar terus sampai mati.
Ilmu umum dikejar terus juga sampai mati. Kenapa? Karena ilmu itu terus berkembang. Kita perlukan ilmu agama untuk agama kita, ilmu dunia untuk dunia kita. Ya, harus kita kejar semuanya supaya kita kuasai dunia ini, ya kan? Kalau tidak, ya ilmu agama tidak, ilmu dunia tidak, dunia ini dikuasai oleh orang lain. Nah, itu ngeri, ya kan? Sekarang ada tanda-tanda ke sana karena masa banyak yang ketinggalan pendidikannya. Nah, ini harus kita waspadai, ya, kita perhatikan jangan sampai kita itu ya belajar malas-malasan, belajar cepat mau pinter, oh nggak bisa, belajar harus lama, nggak mungkin sebentar. Ya bisa ngaji saja itu lama, bisa ngaji Al-Quran yang bagus fasih, ya tartil itu lama ngajinya. Tidak cukup Iqra saja kan, lama kan. Iqranya berapa buku sudah, berapa jilid banyak. Nanti masuk Al-Quran lama lagi. Itu baru Al-Quran. Belum ilmu-ilmu agama yang lain itu banyak banget, ya kan. Ada tafsir itu ya puluhan jilid, ya kan. Ratusan jilid, ribuan jilid, ya. Judulnya ribuan, ya kan. Dan hadis syarahnya gitu ya, ribuan juga judul. Ada lagi fikih, fikih segala macam, ya. Ilmu kalam, ya. Tasawuf segala macam. Itu kitabnya Masya Allah banyak banget. Ya, sampai kapan itu? Sampai mati baru berhenti. Kita mati belum selesai, ya kan? Masih banyak tersisa ilmu itu. Apalagi kita cepat-cepat mau jadi alim, oh nggak mungkin. Cepat-cepat jadi guru nggak mungkin. Mesti lama. Tulus zaman. Berikutnya al-amal bi ilmi. Al-amal bi ilmi, apa itu? Mengamalkan ilmunya. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau tidak, bagaimana? Al-ilmu bila amal kasyajar bila sama. Ya kan? Ilmu yang tidak diamalkan seperti pepohonan yang rindang, hebat, lebat, tapi tidak ada buahnya. Cuma jadi sampah tiap hari daunnya itu. Nah, jangan selalu gitu. Ilmu yang kita dapatkan, ya, dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pesantren sampai mungkin S3, ya kan? Mungkin masih ngaji terus, itu harus kita amalkan. Karena ilmu itu untuk diamalkan, bukan sekedar teori, ya kan? Ya. Ilmu agama begitu, ilmu umum pun begitu. Ya, baru manfaat kalau diamalkan. Anda pandai matematika, umum kan? Anda pandai kedokteran, umum kan? Tapi tidak ditadbikkan, tidak diamalkan, ya nggak ada gunanya juga. Nggak ada manfaatnya. Pokoknya ilmu apa saja, ilmu agama, ilmu umum sama saja, mesti diamalkan supaya bermanfaat. Untuk siapa? Untuk dirinya minimal, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk tetangganya, untuk masyarakat banyak, untuk bangsanya, untuk negaranya. Nah, begitu, ya kan? Baru itu namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan ada rahasia. Gimana rahasianya? Orang yang mengamalkan ilmu itu akan dikasih ilmu, ya, oleh Allah langsung, bukan dari gurunya. Bagaimana? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada dengan cara mengamalkan ilmu. Wa yu'allimullah, kamu akan diajarkan ilmu oleh Allah. Jadi kalau Anda ingin dapat ilmu laduni, ya, ilmu yang langsung lihat ilham dari Allah, maka amalkan ilmu Anda. Kuncinya di situ. Kebalikannya, bila ilmu tidak diamalkan, lama-lama hilang habis. Di samping kita na'udzubillah akan dijibat nanti oleh ilmu kita, ya, akan dipersulit oleh ilmu kita. Kamu ini tahu ilmu, memahami ilmu ini, tapi tidak kamu amalkan, nanti di kuburan begitu, di akhirat begitu, tapi kamu tidak amalkan. Nah, ilmunya jadi apa? Jadi hakim, jadi jaksa penuntut kepada diri kita yang tidak mengamalkannya. Makanya ilmu harus diamalkan. Contoh tadi kan, di antara ilmu tadi sudah kita ajarkan, kita mesti menghormati guru, memuliakan guru, ya kan? Mengagungkan guru. Tapi kita tidak mengamalkannya, malah berani sama guru. Wah, itu na'udzubillah.
Harus diamalkan. Bisa sholat diamalkan, bisa puasa diamalkan, ya, bisa zakat diamalkan. Ilmu apa saja diamalkan. Insya Allah kalau al-amal bi ilmihi, mengamalkan ilmunya, ya insya Allah ini menjadi kunci kesuksesan bagi siapa saja yang sedang mencari ilmu. Apakah dia santri, siswa-siswi, ya kan, mahasiswa atau yang lain, ya. Jadi harus diamalkan ilmu itu. Jangan sampai tidak diamalkan, kan? Ya. Bagaimana syairnya di Zubat? Wa kullu man bi ilmihi la ya'mala mu'adzabun min qabli ubbatil wasal. Wa kullu man bi ilmihi la ya'mala mu'adzabun min qabli ubbatil wasal. Barang siapa tidak mengamalkan ilmunya, nanti akan disiksa sebelum mereka yang menyembah berhala. Barang siapa punya ilmu tidak diamalkan, na'udzubillah, nanti akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Penyembah berhala melakukan karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, karena kejahilannya. Setelah kita punya ilmu tidak diamalkan, ya bukan karena jahil, tapi karena tidak mengamalkan ilmu. Para kita punya ilmunya, makanya akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu, marilah ya kita secara bertahap pelan-pelan mencoba, ya kan, tiap hari ini, ya, tiap saat ini mencoba mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh dari guru-guru kita, ya, baik di ibtidaiyah, di sanawiyah, ya, di aliyah, di pesantren atau di majelis masjid yang lain. Ini harus kita coba amalkan secara bertahap pelan-pelan, ya kan? Ya, yang penting ada keinginan, kesungguhan untuk terus mengamalkan. Jangan malas mengamalkan. Karena itu tadi kan, ya, kalau kita punya ilmu tidak diamalkan sama dengan apa? Pohon rindang besar, banyak daunnya tapi tidak ada buahnya. Hanya menjadi sampah yang merepotkan orang sekitarnya, na'udzubillah. Jadi orang yang berilmu, yang tidak mengamalkan ilmunya, itu akan merepotkan orang lain. Bukan saja dirinya sendiri, tapi juga merepotkan orang lain. Karena bikin apa? Bikin ifsad, bikin fasad, ya, bukan bikin baikan, bikin ketidakbaikan. Yang dampaknya bukan saja ke dirinya, tapi kepada lingkungannya, ada tetangganya, ada saudaranya, ada masyarakatnya, ada bangsanya, ada negaranya. Nah, kuncinya maka harus kita coba bagaimana agar ilmu yang kita pelajari ini dapat kita amalkan. Nah, sementara kajian kita sampai sini ini masih belum selesai. Jadi ada 3 episode ya untuk kajian ini tentang apa? Panduan, ya, dan etika mencari ilmu. Itu ada 3 kali kita ngaji, insya Allah ini baru 2 kali. Jadi insya Allah pekan depan masih bicara tentang ini sebagai kelanjutan. Mungkin ada yang bertanya, silakan sebelum kita tutup. Baik, mari kita akhiri dengan baca Fatihah. Semoga kita semuanya selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur yang panjang, yang berkah, dalam kondisi sehat yang luas, yang berkah, ya, untuk berbekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dicatat oleh Allah sebagai pencinta ilmu, pencinta amal, pencinta perjuangan, semata-mata sebagai kita semuanya selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur yang panjang, yang berkah, dalam kondisi sehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina
ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق ما قرأنا من سورة الفاتحة الكافية الشافية إنا نسألك من حسن فضلك يا ذا الجلال والإكرام. إنا نسألك من حسن فضلك يا ذا الجلال والإكرام. إنا نسأل من حسن فضلك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب 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 يا رب. يسر لنا أمورنا يسر لنا أمورنا يسر لنا أمورنا واقضي حوائجنا واقضي حوائجنا واقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة وارزقنا علما نافعا في الدارين وارزقنا علما نافعا في الدارين وارزقنا علما نافعا في الدارين رزقا حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا فيه رزقا حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا فيه رزقا حلالا واسعا نافعا طيبا مباركا فيه من غير تاب ولا مشقة ولا ضار ولا تبية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وأهلنا أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وطلابنا جمعيتنا والمسلمين المسلمات الصلاة والفلاح والنجاة والسعادة والمعونة والرحمة والبركة في كل أمورنا وأمورهم خاصة أمور هذه الرسالة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة في الأمور كلها ونعوذ بك من سوء الخاتمة في الأمور كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه. غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعاه. يا إخوتي سيروا في نوره وهداه في نوره وهداه. سرنا